kita nanti akan langsung aja ya, mungkin interaktif. Kita tunggu Pak Bianto Johan untuk bisa gabung dengan kita. Apa namanya nanti karena memang ada pertanyaan nih dari beberapa roster kita. Apa namanya? Jadi, nah satu lagi pertanyaan nih. Kita tunggu Om Bianto untuk bisa bergabung dengan kita. Nah, kira-kira nih ya, karena kan sekarang ini kan nih sudah hidup era new normal nih. Artinya berarti sudah normal lah ya kan. Kita sudah melakukan kemarin alhamdulillah kita mengadakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 dan itu sudah dilaksanakan ya kan, nggak di Jasa Marga Pusat aja tapi di anak-anak perusahaan itu tampil dengan bagus tuh. Ya kan, jadi di JMTM mengadakan olahraga, di JMRB, JMTO mengadakan kegiatan. Ini kita berikan aplaus kepada Jasa Marga dulu ya. Oke, nah artinya berarti semangat perusahaan untuk membangkitkan kesehatan para roster kita itu sangat menjadi prioritas. Jadi kita bangga kita bekerja di Jasa Marga dan tetap kita jaga komitmen kita untuk bekerja tetapi tetap menjaga kesehatan dan berolahraga. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, harapannya. Nah, harapannya kan di sini ada Om Bianto Johan nih ya sebagai Bapor. Ini harapan dari perwakilan nih Om Bi ini ya. Karena juga ada pertanyaan nih, kok 19 cabang olahraga, polinya gimana nih? Nah, nanti silakan tuh dari Bapor Seni tuh. Ya kan, siapa tuh nanti hari ini langsung diketik kan. Oke, poli ya seperti apa? Oke, mungkin Om Aprimon. Baik, mungkin harapannya. Baik, terima kasih Om Anton. Ini langsung ke Om Bi nih, ada orangnya di sini nih. Siap. Jadi harapan saya Om Anton dan Om Bi dan Om Adit. Jadi memang saya berharap Bapor Seni yang sekarang ini mensupport seluruh cabang olahraga Om Anton, seluruh cabang olahraga yang ada di bawah naungan Bapor Seni. Dan terutama cabang-cabang olahraga yang berprestasi di tingkat BUMN, Om Anton, Pak Bianto, karena olahraga-olahraga yang berprestasi di BUMN ini merupakan pembawa corporate image, Pak. Karena kita berharap dengan juaranya kita di antar BUMN, image perusahaan pun akhirnya menjadi lebih baik. Mungkin perusahaan lain susah, Pak, untuk meningkatkan corporate image, bisa mereka melalui iklan segala macam. Tapi dengan kita olahraga, dengan potensi teman-teman yang cukup mumpuni yang dulunya direkrut dari atlet-atlet nasional ini mungkin bisa kita optimalkan, Pak Anton, Om Bianto. Nah, mungkin itu harapan dari Kolonia nih yang dulu seorang senior yang dulu mengikuti sejarahnya olahraganya Jasa Marga yang memang secara potensi cukup mumpuni lah. Mungkin itu. Terima kasih Om Anton. Oke, baik, terima kasih Om Aprimon. Nah, sekarang Adit. Harapan Adit apa, Dit? Kira-kira karena memang situasi sekarang sudah normal, ya semua roster juga kan sudah bekerja nih, ya kan sudah bekerja 8-5 bahkan lebih, ya kan datang jam 8 pulang jam 5, kadang-kadang lembur sampai malam. Kita nggak pernah tahu diri kita apakah terkuras pikiran kita untuk bekerja sampai malam, tapi kita lupa olahraga. Nah, kira-kira harapan Adit, ya nggak hanya basket aja, harapan Adit boleh basket, mungkin boleh yang lainnya juga kepada Bapor Seni kita di kantor pusat. Baik, terima kasih Om Anton. Ya, harapan saya sih ke depannya Bapor Seni sama ya, nggak jauh beda sama senior kita. Ya, lebih memperhatikan lagi yang terutama yang Bapor Seni yang eventnya tuh 2 tahun sekali ya, Om Aprimon ya? 2 tahun sekali ya. Bapor Seni itu 2 tahun sekali ya, Om Bianto. Agar menjadi perhatian kembali. Biar bagaimanapun ya kami ini juga bukan dibilang tua enggak, muda enggak ya seperti saya bilang tadi, tapi kan roster kita masih jiwanya masih muda. Siapa tahu dengan mengukir prestasi ya balik lagi tadi membawa nama baik Jasa Marga itu sendiri untuk umumnya. Dan untuk di olahraga basketnya pun saya berharap lebih banyak lagi yang minat ya Om Bianto, karena kan biar bagaimanapun kalau mereka yang masih muda itu akan menjadi pengganti kami ini juga yang tua gitu kan. Kita semua juga akan pensiun gitu kan. Mungkin seperti itulah Om Anton harapannya, biar jadi buat semangat para roster ya.
bukan hanya basket aja ya, silakan ya. Olahraga kan ada banyak, nggak hanya itu aja. Mau ukir prestasi bukan hanya di basket, di tenis, bahkan di futsal, bahkan di olahraga manapun banyak. Mungkin itu, Om. Oke, baik adikku sayang. karena memang segudang kegiatan beliau saya tahu bener nih. Jadi memang full deh. Apalagi sebagai KSLJT ya, Dit ya. Betul, Bagaimana apa namanya dan itu nggak mengganggu pekerjaan ya, Dit ya? Alhamdulillah masih Sampai masih saat ini bisa, ya. masih Ah, bisa. Ya mengatur waktu lah. Karena ya mungkin tambahan ya, bukan saya ini ya, di luar juga kan ya mungkin ya teman-teman roster juga perlu tahu juga Om Primon, Om Anton ya, saya juga di luar kebetulan dipercaya oleh Pengcap Jabar menjadi ketua 1 bidang organisasi hukum dan alih status di Perbasi Kota Bogor, Om Anton. Di Perbasi Di Kota Perbasi Bogor. Kota Bogor. Alhamdulillah masih bisa membagi waktu pekerjaan, olahraga di organisasi. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan dan masih dikasih kesehatan. Ya itu, Amin. karena memang jiwanya tuh jiwa olahraga. Berprestasi nggak harus di jasa marga. Betul. Berprestasi bisa di lingkungan RT ya kan, terus di lingkungan mungkin warga lainnya, bahkan di daerah gitu ya kan. Adit sendiri sebagai ketua 1. Iya, betul. Ketua 1 di bidang organisasi hukum dan alih status. dan alih status. Betul. Oh, Alih di status tuh Bapor. Japres. Oh, di Japres buat anak-anak sekolah tuh kalau Oh, yang oke. Iya, iya. berprestasi. Oh, pantesan aja sering lihat status Adit tuh sama anak sekolah. Saya Iya, kira anak itu- asuh sekolah tuh itu bukan ya? Apa ya? Jadi yang atlet-atlet berprestasi. Setiap Sabtu Minggu tuh saya lihat Iya, ya. atlet berprestasi itu untuk diakomodir oleh Perbasi. Karena untuk ke Pengcapnya ke depannya begitu. Kayak Porda, saya kan sekarang kebetulan manajer juga di Porda tuh. Jadi ya harus lewat Perbasi semuanya. Gitu, Om. Oke, sip, mantap sekali. Ini baru dua bintang tamu. Nanti ke depannya di lifestyle berikutnya mungkin kita bisa undang. Ternyata banyak sekali roster jasa marga. Kita nggak ngelihat ke senior dan juniornya nih ya kan. Siapapun pokoknya, yuk dengan dengan era new normal ini, yuk kita sama-sama peduli. Kita gerakan hidup sehat kita. Nggak harus, mungkin dengan main catur juga bisa sehat. Iya, bisa ya. sehat, betul. Ya kan, main catur sembari nyemil. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung aja nih kepada para roster yang ingin bertanya, karena sudah banyak sekali nih. Banyak pertanyaan dari para roster kepada mungkin ada ke Om Bianto, ada ke Om Aprimon, atau ke Om Adit, atau nanti siapapun pokoknya yang bisa jawab, kita jawab untuk memberikan mungkin jawaban yang pas dan motivasi kepada roster kita. Oke, nah di sini ada dari Marjuki Rosadi nih. Nah ini kepada Om Bianto nih Om. Ya, kenapa sih Om volley nggak ada? Mungkin itu Om Bi, silakan. Siap, Om Anton. Ini yang nggak ada olahraganya atau latihannya ini. Mungkin orangnya mana nih? Oh boleh, silakan Marjuki. Pak Yon mohon bantuan untuk di spotlight. Pak Marjuki silakan untuk bertanya langsung. Oh, nggak ada kali ya. Oh, ada. Wah, oke. Nih, mantap. Yuk, Mas Silakan. Marjuki silakan Mas bertanya langsung dengan Om Bi. Ya, silakan di unmute. Mungkin handphonenya ya. Oke, mungkin saya jawab aja dah. Untuk volley, kita sudah ada cabang olahraganya di Bapor Seni, cuma memang untuk latihannya ini kemarin sebenarnya sudah kita komunikasikan ke ketua volleynya, Pak Suseno. Ini kebetulan mungkin ada di sini nggak ya Pak Suseno. Nah, untuk tempat latihannya rencana di UKI ya, di UKI Cawang itu. Cuma memang apakah sudah mulai atau belum, nanti kita coba update lagi ya. Om siapa tadi? Marjuki. Om Marzuki, seperti itu. Nanti kalau ada yang berminat bisa merapat ke saya mungkin atau ke Pak Suseno ya, atau ke teman-teman lain yang mungkin tahu Bapor Seni Pak, seperti itu. Oke, mungkin itu ya Pak Marjuki ya. Makasih Om Bi.
Ini pertanyaan dari ini harapan dari Harmun ya. Kalau bisa untuk kedepannya dari Bapor Seni ada perhatian untuk anak keluarga karyawan yang berprestasi dalam bidang olahraga, diapresiasi dengan bentuk, dengan program beasiswa. Ini harapan ini nih Om Bi ya. Oke, mungkin silakan Om Bi mau jawab atau mungkin sudah cukup? Boleh. Sebenarnya ini cukup bagus ya Om Harmun. Kelihatannya ada dua tadi, Om Harmun sama Om siapa tadi di bawah ya. Memang coba nanti kita bawa aspirasi ini lewat Bapor Seni untuk anak keluarga karyawan yang berprestasi. Cuma memang berprestasinya nanti harus ada tolak ukur yang ini ya, yang jelas ya dan clear sehingga dari manajemen bisa mengakomodir itu. Mungkin itu Om Anton ya. Oke, baik. Makasih Om Harmun, Om Bianto. Pertanyaan selanjutnya, luar biasa para atlet kita. Ini dari Pak Rudi Nasution. Selain olahraga, apalagi yang bisa kita buat? Pasti menjaga hidup sehat. Ya seperti itu mungkin ya. Oke. Selanjutnya dari Susi, dari JTT. Apakah Bapor Seni Pusat akan mengadakan lagi turnamen-turnamen untuk semua cabang olahraga antar Jasa Marga Group? Silakan Om Bi. Terima kasih Bu Susi nih. Bu ya ini bukan Bu Susi. Rencana memang untuk skalanya ini sementara kantor pusat dulu ya, karena memang kemarin kita programnya itu biar tahu nih bibit-bibit unggulnya Jasa Marga khususnya di kantor pusat itu apa saja. Nah, memang ada yang skupnya nanti turnamen skala nasional ya atau mungkin besar ya. Mungkin belum untuk yang cabang olahraga yang skupnya kantor pusat itu rencananya itu ada turnamen e-sport, kemudian tenis meja atau pingpong, kemudian senam. Kemudian untuk yang rencana gabungan di Jasa Marga Group itu ada badminton. Tapi memang untuk tanggal atau ininya nanti coming soon ya Bu Susi, kita infokan kembali. Kita ini dulu lah. Karena memang kalau dalam waktu dekat kan mendadak juga ya itu. Mungkin dalam bulan depan lah seperti itu Om Anton. Oke, baik, terima kasih Om Bi. Yang penting ke depannya insya Allah mudah-mudahan semua cabang olahraga yang memang sangat diminati ya oleh para roster kita, nggak hanya di Jasa Marga tapi di Jasa Marga Group juga itu mudah-mudahan bisa diakomodir ya. Oke, baik. Satu lagi Om Anton. Silakan Om Bi, silakan. Mungkin menanggapi Bu Susi, ayo Bu Susi udah latihan belum ini masuk olahraga mana nih? Nah, kan nanya turnamen, pasti harus ikut yang mana nih? Apakah sudah masuk di cabang salah satu di Bapor Seni atau belum nih? Termasuk roster lain nih, ketika nanti ada kompetisi, ya harapannya sih udah ada roster yang ikut di masing-masing cabang olahraga itu Om Anton. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Bianto. Terima kasih Teh Susi. Ini sahabat kita nih dari JTT. Asal jangan ikut lombanya lomba makan kerupuk nih Teh Susi. Oke, ya itu benar-benar olahraga. Pokoknya Teh Susi harus semangat. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Evi Yunita dari ITA. Mantap prestasi atlet Jasa Marga. Setuju jika apresiasikan untuk anak-anak karyawan dan bisa juga kami orang tua karyawan diundang. JM Talk, wah ini masukan nih. Oke, jadi bukan hanya atletnya tapi orang tuanya diundang JM Talk karena bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga. Karena kita sebagai karyawan di sisi lain kita juga bisa mencetak anak-anak yang berprestasi di cabang olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Mantap ini motivasi. Nih. Bagus ini. Bagus ya. Betul. Jadi mencetak anak itu jangan sedikit, banyak biar bisa berprestasi. Oke, kita semakin bercanda ya, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Makasih Mbak Epi masukannya. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita undang untuk di program JM Talk. Mungkin di tema yang berbeda, tapi tetap lifestyle lah. Jadi, saya sebagai orang tua bangga mempunyai anak sekarang di SD, tapi sudah bisa melahirkan prestasi seperti itu ya.
Ya kalau Om Adit mungkin anaknya kayak Farel nanti tuh ya kan masih kecil udah bisa nyanyi, ya kan Bapak tingkir kan seperti itu. Ya. Oke, oke baik terima kasih. Nah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Agus dari MA. Oh Pak Agus Pramono dari manajer area Purbalenyi. Ini tolong Pak Yon di spotlight Pak Yon. Mantap. Ya. Berat ini pertanyaannya nih. Berat ya Om ya. Berat. Pak Yon silakan Pak Agus Pramono diberikan kesempatan untuk berinteraktif dengan narasumber kita. Ya, silakan. Suaranya belum keluar itu. Silakan Pak Gus. Oke, selamat sore ya. Selamat sore Sore. Pak Bianto, Sore. teman naik kereta merantau. Kemudian Pak Primon, kemudian Pak Adit. Sebenarnya saya cenderung pertanyaan secara global saja Pak Bianto. Artinya gini, ini kan sudah didengungkan bahwa Bappersuni akan memulai awal untuk menyehatkan karyawan, bagaimana cara hidup sehat kan gitu. Nah untuk cara awal saran saya Pak, seluruh karyawan itu disurvei Pak, dilakukan survei ya kayak survei akhlak lah. Artinya si A ini olahraga berapa kali, olahraganya apa, di ruas mana kan kita nanti database itu akan terdapat di Bappersuni ini Pak. Nah, dari database ini nanti menentukan kebijakan selanjutnya. Oh, ternyata Bandung itu hampir 80% bulu tangkis. Kemudian nanti di Jakarta hampir 80% basket. Nah, dari situ nanti memunculkan kebijakan-kebijakan dari area kan, itu dari Bappersuni. Kemudian yang kedua, tolong segera dibentuk Bappersuni yang mewakili dari pusat, Pak. Artinya apakah Bappersuni itu masih di RO atau di area? Ini segera dibentuk Pak supaya mereka membantu kita untuk menyelesaikan program dari Bappersuni pusat Pak, supaya kita nggak terputus. Karena kunci dari kesehatan, harta tertinggi dari kesehatan adalah dari kita adalah kesehatan. Sehingga olahraga itu sangat perlu Pak Bianto, Pak Aprimon dan Pak Adit, Pak Anton. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Om Agus. Silakan Om Bianto. Ini masukannya bagus banget ini Pak Agus. Terima kasih. Nanti coba akan kita survei ya Pak Agus. Cuma memang yang kedua ini perlu komunikasi dulu dengan manajemen seperti apa kalau kita membentuk Bappersuni di wilayah ya, seperti itu. Nanti aspirasi atau masukan kita sampaikan ke manajemen. Mudah-mudahan sih ada titik terang ya Pak Agus, seperti itu. Justru nanti gini Pak, dengan adanya database tadi, database karyawan terkait dengan olahraga, itu menjadi dasar pada saat pengajuan proposal ke pusat lah ya. Itu, oh ya ternyata banyak nih minatnya nih. Ini baru karyawan loh Mas, belum keluarga karyawan kan gitu. Bayangkan nanti kalau disurvei lagi keluarga karyawan, karena keluarga karyawan itu memang masih tanggungan perusahaan ya. Kalau sakit kan ditanggung kan gitu ya. Jadi ada tindakan preventif. Nah, samping ada tindakan tadi yang kegiatan-kegiatan prestasi, olahraga itu ya silakan apa dilanjutkan. Itu Pak Bianto, terima kasih. Matur nuwun. Siap Pak Agus, sami-sami Pak Agus. Oke, baik. Sudah cukup Pak Agus? Sudah Pak? Oke ya, oke terima kasih Pak Agus. Om Bianto juga sudah menjawab tadi dari Pak Agus. Nah, ini banyak sekali nih pertanyaannya nih ternyata. Mungkin udah kangen dengan olahraga ya, karena memang udah 2 tahun ya seperti itu ya. Atau mungkin Om Aprimon ada tambahan terkait yang tadi Pak Agus? Oh, iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Om Anton. Jadi memang masukan Pak Agus tadi cukup baik ya, cukup bagus ya. Nah, memang ini tantangan tersendiri buat kepengurusannya Om Bianto. Kalau dulu memang di masing-masing cabang itu ada perwakilan dari Bappersuninya. Nah, memang sekarang ini cabang sudah tidak ada lagi. Artinya di area itu kan jadi banyak nih. Ada JMTM, ada JMTO, ada JMRB, Betul. ada juga regional. Nah, ini nih gimana kita nanti memunculkan satu Bappersuni yang mewakili dari kesemuanya ini. Nah, mungkin ini PR kita. Ini masukan Pak Agus baik. Nanti kan coba kita bareng-bareng lah kita carikan solusinya seperti apa. Ini itu tambahnya Pak. Oke, terima kasih.
Om Bianto merasa terbantu nih ya untuk wilayah kantor pusat ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya izin Om Anton usul olahraga lainnya diaktifkan lagi, terutama catur atau bulu tangkis. Kan itu ada ya Om Bianto ya? Catur ada, bulu tangkis ada, dan kalau nggak salah tadi ada latihannya ya setiap hari Jumat untuk bulu tangkis kalau nggak salah. Di slide ya. Jumat atau Kamis gitu. Ada ya untuk bulu Ada. tangkis ya Om Bi ya? Coba slide 3 ya. Nah, bulu tangkis itu setiap hari Kamis, Pak Om Anton. Cuma untuk yang catur memang kita belum aktif lagi. Coba nanti kita ini ya ke koordinat ketuanya ya, ketua caturnya, biar yang catur ini bisa aktif lagi. Tapi kalau bulu tangkis ini nanti PIC-nya ada nih Pak Handono ini di keuangan, divisi keuangan. Monggo bisa merapat Pak. Seperti itu Om Anton. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sekarang pertanyaannya, ini bukan pertanyaan, ini dari Teguh Hafiz. Salam olahraga, sehat Coach Aprimon dan Coach Aditya, semoga semangat. Ayo kita olahraga basket, tenis, dan lainnya teman-teman semua seger. Insya Allah sehat lahir batin, bener deh, cobain Nyok. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Amin. Om Teguh Hafiz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ujang Rahmat. Mungkin biar enak kita tolong dibantu untuk di spotlight Ujang Rahmat biar kita bisa ngobrol santai ya. Ya, Pak Ujang Rahmat, silakan. Kenal ini saya. Iya, ini Pak Ujang Rahmat, Pak KSLJT juga jangan-jangan. Beda kalau pakai pakaian batik. Silakan Kang Ujang. Selamat sore itu. Assalamualaikum Om Bian. Siap, Ya Om Bian, Ujang. saya cuma hanya bertanya aja nih Om Bian. Nah kan, ini kan di sini kan disebutnya ada para atlet muda kita, walaupun itu hanya sebatas olahraga futsal ya. Namun di tempat kami itu banyak teman-teman kita yang mengeluhkan bahwa kadang-kadang kita kalau untuk memanfaatkan waktu berolahraga, kita itu kadang-kadang menyewa lapangan, Pak. Jadi sewa pun kadang-kadang dari kantong sendiri. Karena ini kita bicaranya masalah olahraga ya. Ya biar kita sehat juga lah, ibaratnya gitu. Walaupun kita kumpul-kumpul gitu. Saya nggak panjang lebar, cuma saya ingin dari dulu area Jagorawi itu belum pernah yang namanya punya lapangan olahraga lah gitu. Dari dulu ya, Jagorawi itu belum pernah yang namanya punya lapangan olahraga. Yang ada juga lapangannya lapangan kumo, lapangan alat berat ya kita punya. Cuma kita lapangan olahraga kita nggak punya. Nah itu loh. Kita lapangan olahraga kita tidak punya sampai saat ini. Kita pindah ke Cibubur pun kita belum punya yang namanya prasarana olahraga gitu. Ya mohon kira-kiranya lah Om Bian mungkin bisa lah bangunin lah sedikit lah di sini buat teman-teman kita untuk ya olahraga kecil lah, walaupun di sini tanahnya luas, walaupun disebutnya hanya lapangan kecil saja, yang penting kita bisa mengeluarkan keringat. Itu aja mungkin Om Bian. Pak Ketum, mohon maaf ya Pak Ketum, saya bukan yang curhat. Enggak apa-apa, di sini bukan Pak Ketum di sini. Pak Ujang. Oke. Iya. Tapi baru kali ini saya kenal Ujang itu udah lama, baru sekarang momennya kok dia bisa serius loh, Dit. Mau nanya Jujur lagi. aja. Dan mau nanya lagi. Iya, Aneh ya. ini aneh saya nih, bener nih. Jangan nih yang tim di belakang nih. Iya, kayak Tim ada LJT yang yang ngetik nih. Ya kan, Om Ujang tinggal yang kebaca. Untung nggak ngomong bahasa Sunda, Jang. Bener. Ya, sebelah. Oh, sebelah. Oke, siap. Makasih Om Ujang. Terima kasih banyak, sehat selalu ya. Oke, baik. Silakan mungkin Om Bianto. Siap, terima kasih Om Anton, Om Ujang. Ini untuk olahraga kalau belum ada lapangannya, merapat dulu aja Pak ke area kantor pusat, kan deket Cibubur ke kantor pusat.
Ini ada lapangan tenis, lapangan basket, kemudian lapangan tenis meja. Ini Om Adit juga kalau latihan basket juga kadang di kantor pusat juga Pak. Bareng aja Pak sama siapa Om Adit tuh. Sama teman-teman juga Pak di sini. Nah, Beda nanti Pak, kalau beda olahraga yang Pak. terkait lapangan Pak akan kita sampaikan Pak ke manajemen seperti apa. Semoga sih ada respon positif ya Pak ya gitu. Amin. Untuk sementara memang belum ada pembahasan Pak sampai sana seperti itu. Nanti kita karena ada masukan seperti ini kita sampaikan ke manajemen Pak seperti itu. Tapi untuk Maaf, latihan Om Bian. Pak, Om Bian, ya. Om Bian, maaf. Karena kita dari dulu loh Om Bian, dari mulai Jagorawi berdiri loh Om Bian. Baik Pak, Bukan baik berat Pak. ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Intinya nanti kalau belum ada lapangan dan belum terwujud ya bisa merapat ke fasilitas olahraga Jasa Marga Pak di kantor pusat. Karena ada. gini loh Om Bian, mohon maaf sebentar. Karena mungkin gini, teman-teman itu kadang-kadang segan untuk ke sana. Karena di satu sisi kita kadang-kadang nggak kebagian tempat parkir, udah penuh. Jadi malam Kalau sore sepi Pak, kalau malam sepi, aman. Jadi merapat aja Pak. Iya. Aman Pak. Kalau siang nggak dapat parkir memang Pak. Tapi kalau malam rasanya sih udah sepi Pak. Bapak bisa latihan bebas lah gitu. Itu olahraganya sore ke atas ya, Om Bi ya. Betul. Tapi itu Oke, fisik. baik. Terima kasih mungkin ya Om Ujang. Kalau untuk supaya bisa parkir di kantor pusat, Om Ujang jangan bawa komo ke kantor pusat, ya. Kalau bawa komo nggak muat, Jang. Ya. Di pos satpam juga nggak bakal bisa tuh. Oke. Terima kasih Om Ujang. Salam kompak buat kawan-kawan komo, kawan-kawan patroli di Jagorawi. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa menjadi masukan ya Om Ujang ya. Mungkin nanti bisa Om Bi, misalkan di Jagorawi nih Om Bi nih di gedung mana ya Om? Ya mungkin di Cibubur di mana itu kan? Nah itu mungkin bisa. Nah tapi kalau Om Ujang ini bisa ditaruh di ini di bumi perkemahan Cibubur. Suruh belajar baris berbaris dulu nih Om Ujang. Pas Kibra dong Pak, pas Kibra. Aduh, karena senang emang sahabat ini soalnya Om Ujang nih. Oke, makasih Om Ujang ya. Semangat. Oke, makasih masukannya Nun ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini jadi kita melihat ini banyak sekali ternyata roster ini antusias, kangen gitu kan. Jadi, ternyata membosankan nih ketika kita ada kegiatan yang sifatnya berpikir. Nah, seperti jadi memang Jam Talk Lifestyle inilah lahir, muncul, timbul supaya kita bisa refresh ulang. Dan ini adalah series pertama kita. Makanya bertepatan dengan bangkitnya olahraga di Jasa Marga, makanya kita ambil tema kali ini adalah gerakan hidup sehat tetap olahraga di era new normal. Oke, baik. Nah ini selanjutnya, ini motivasi juga nih Om Bini. Om Bianto, yes, olahraga terus berkibar, mohon bantuannya. Ujungnya mohon bantuannya. Mohon bantuannya diadakan lagi pertandingan antar Jasa Marga. Apalagi sekarang sudah berkembang AP supaya bersilaturahmi, terjalin dan refreshing, tetap segar, tetap sehat, salam olahraga, sejiwa berkarya. Silakan Om Bi. Terima kasih ini Pak Danis ya, Pak Danis. Nanti rencana kita mau ada ini Pak Danis kegiatan turnamen nih, roster sport competition ya. Memang belum semua cabang olahraga dipertandingkan, tapi kita coba dulu lah beberapa seperti e-sport, tenis meja, kemudian badminton, dan senam sih. Kalau memang nanti di AP mudah-mudahan kita bisa undang juga ya Pak Danis ya, mudah-mudahan ini. Gitu Om Anton. Oke, baik, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Penny dari BDN nih. Jangan dari satu unit nih. Penny nih. Ini mau dijawab sekarang atau bisik-bisik di ruangan aja nih Om Bini? Bisik-bisik aja kali ya. Oke. Ini banyak pertanyaannya kepada Bapor malah. Betul. Ya malah Bapor nih. Karena yang punya kewenangan. Jadi ini bisa kelihatan ternyata banyak harapan kepada Bapor Seni bukan hanya di kantor pusat tapi di seluruh Jasa Marga. Intinya itu positif tapi positif. Positif semua positif. Oke baik. Nih dari Mbak Bin, apakah untuk kedepannya Jasa Marga bakal merekrut roster dari jalur prestasi olahraga, seni, budaya hingga
sehingga insan berprestasi mendapatkan kesempatan suatu wadah yang bisa memfasilitasi untuk lebih mengoptimalkan prestasi. Hal ini juga sebagai kaderisasi prestasi dari pendahulu yang kelak bakal mengharumkan nama Jasa Marga di tingkat nasional maupun internasional. Cakep ini. Silakan. Baik, Om Anton, ini rasanya saya harus koordinasi dulu dengan HCS ini ya, terkait perekrutan roster ya, dengan jalur prestasi. Nah, kalau saat ini memang belum tahu Bu Penny, coba nanti dari kami Bapak Seni bisa mengkomunikasikan ya, apakah memungkinkan merekrut roster dari jalur prestasi dan olahraga. Rasanya sih kemarin ada pertimbangan ya. Kalau daftar kerja kan biasanya dari CV udah kelihatan ya. Nah, mungkin nanti dari manajemen bisa memfasilitasi ini ya. Cuma memang untuk saat ini saya sendiri sebagai ketua Bapor belum tahu nih, belum bisa jawab untuk pertanyaan ini Bu Penny. Tapi akan kami komunikasikan ke manajemen apakah ini memungkinkan ya untuk bisa direalisasikan ya. Seperti itu Om Anton, Bu Penny. Oke, baik. Terima kasih Om Bianto. Mbak Penny mungkin sudah cukup ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini harus kita spotlight karena ini senior juga nih. Ya, Bu Penny senior mana nih, Bu seperti Om Penny? Aprimon nih ya. Jadi ada abang kita nih. Daniel. Ada Abang Mahyu Daniel Pak nih. Daniel Ini ya. memang benar-benar senior deh buat kita semua deh. Ya. Mungkin silakan mohon bantuannya Pak Yon. Mungkin kameranya mati. Pak Daniel. Pak Daniel. Siap, Om Anton. Wah, alhamdulillah ini. Ampun Bos. Pokoknya kalau sudah tampil Om Mahyu Daniel, saya yakin kegiatan nasional Jasa Marga nih ini pasti langsung bisa aktif. Saya percaya dengan beliau. Waduh, bahaya. Kalau ini Om Anton, kalau Oke. ini atlet dasa lomba kalau ini. Oh jadi Nah, jadi- bukannya trilomba, Bukan, dasar lomba. iya. Semua bisa. Aduh. Oke. Silakan Om Mahyu, silakan Om Daniel. Ya, Om Anton, makasih. Om Imon, Masih mute ada ya? Om Adit, Ya, ada sudah. Om Bianto. Ya, pertama-tama kita terima kasih inilah ke Dir HCT ya. Kemudian tentunya Om Jack juga. Kemudian Om Anton selaku Ketua Serikat. Ini kan teman-teman Om Bianto ini sebetulnya baru 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan ini terbentuk. Betul. Tapi kegiatannya, saya angkat tangan juga nih Om Anton sama Om Pertanyaan Bianto. dari 30 nih, menyerah Ya, beliau. makanya. Baru 1,5 bulan terbentuk, tapi kegiatannya wah luar biasa. Mantap. Benar. Ya. Kita angkat tangan lah, ya. Mulai dari e-sport mengadakan ya kemarin habis tenis, habis bulu tangkis juga di Bandung, kemudian habis tenis di Tangerang, kemudian ini udah mau e-sport, ada bulu tangkis, ada. Makanya tadi maksud saya gini, Pak Agus itu oke lah ngasih masukan, Bu Feni juga teman-teman. Maksudnya jangan teman-teman yang baru ini digenjot terus. takutnya nanti malah kecapean ya. Takutnya langsung bendera putih ya Bang Daniel ya. Betul. Maksudnya ya bagus sih, semua bagus lah. Semua bagus, intinya ya Pak Bianto dan teman-teman ini semua kegiatan yang ditanya tadi sebetulnya udah bisa terjawab. Misalnya buat lapangan di Jagorawi, bisa juga, bener Om itu Bianto, bergabunglah kita sama-sama di kantor pusat supaya habis pulang kerja kita bisa silaturahmi, kan gitu ya Om Imon ya, Om Anton ya. Betul. Habis kerja kita main futsal, saya juga mau ikut ini walaupun tinggal ini lagi, tinggal dikit-dikit lagi nih Om Anton. Ngeri-ngeri sedap nih. Ya, tapi bisa ikut futsal juga gitu. Adit juga kan main basket, saya juga kadang-kadang nonton, kita main tenis, kadang ya semua minimal di samping olahraga kita bisa silaturahmi, jadi tambah sehat ya, kan gitu ya Om Anton ya. Betul. Ya, harapan kita sih teman-teman ini semua mau lah ikutan, sama seperti Om Imon tadi bilang. Ya beliau kan udah sampai atlet nasional gitu kan. Adit juga itu, kita kan pingin juga nih teman-teman yang baru-baru muncul ini jadi atlet minimal atlet nasional juga gitu. Di samping untuk tadi image-nya perusahaan, sebetulnya
Om Jack terbantu juga nih. Minimal kan orang yang berolahraga biaya kesehatan makin menurun kan gitu ya. Ya kan? Betul. Maka biaya kesehatan jadi turun ini. Jadi memang sama-sama kita jaga lah. Dan paling tidak ini kita pastilah Om Imon itu udah merasakan tuh banyak temannya di mana-mana itu. Mau di Semarang, mau Surabaya, mau Cirebon, di Bandung, pasti kalau nggak kenal sama Om Imon berarti dia nggak olahraga, gitu aja kan. Kalau ada yang nanya Om Imon itu yang mana Pak? Berarti dia nggak pernah ikut olahraga, itu aja. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya nggak kenal sama Om Anton, berarti dia nggak ikut serikat, nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Ya mungkin ini aja Pak, ya Om Imon ya, Om Adit, Om Anton, mudah-mudahan Om Bianto ini biar kita support terus ini. Alhamdulillah ini kan baru terbentuk sebulan setengah aja udah kegiatannya ini dan didukung terus nih sama Pak Diraciti dan Pak Om Jack lah terutama yang ini ya, yang mensupport dari sisi anggaran. Ya mudah-mudahan ini berjalan terus ini Om. Ya kita berharap banyak lah. Dan saya sangat terima kasih nih Om Anton. JM Talk ini baru sekali ini juga nih. Teman-teman yang atlet yang berolahraga diajak untuk komunikasi seperti ini, sharing knowledge lah. Supaya kita bisa ini. Mana tahu di usia yang 54 menjelang 55 kita bisa jadi atlet nasional juga ya Om Imon. Bisa Iya. bisa e-sport Pak Daniel. Bisa e-sport Pak Daniel, e-sport. Duduk doang ya. Om duduk doang megang handphone. Oke, mungkin itu aja Om Anton, Om Imon, Om Adit, ya Om Bianto lah. Mudah-mudahan sukses terus lah. Dan kegiatan olahraga di Jasa Marga bisa terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada senior kita yang sudah bertanya. Padahal nih Om Bi tadi pertanyaannya Bang Daniel ini menanyakan jadwalnya hari apa. Ini pancingan. Ini pancingan itu ya Bang Ron ya. Ya, kalau saya baca ini pertanyaannya itu setiap olahraga hari apa. Tapi yang muncul malah motivasi kebanggaan buat. Ya, tapi sebetulnya saya juga mengusulkan ini Om Anton ke Om Bianto. Kemarin sebetulnya jadwalnya udah kita bilang. Om Bianto setelah ini kumpulkan teman-teman dari semua seksi. Sampaikan jadwalnya. Jadi teman-teman yang ada di kantor pusat, di cabang juga tahu dia. Misalnya jadwal yang tadi ditanyakan. Poli kenapa nggak ada? Dulu sih ada. Waktu Mujahidin. Pak Wiwi dulu ada gitu. Kenapa? Ya sekarang pun masih ada. Tinggal kita aktifkan lagi. Nah, jadwalnya itu hari apa? Misalnya kayak tadi bulu tangkis. Bulu tangkis itu hari Kamis itu awal mulanya itu Korsek. Itu dia melakukan sendiri. Kemudian dengan terbentuknya Baporseni sekarang sudah jadi pusat. Jadi teman-teman yang mau ikut latihan bulu tangkis di Kampung Makassar itu bisa dari jam 6 sampai jam 8 sudah bisa mulai main bulu tangkis itu, dan koordinatornya kan Pak Andono ya. Andono. Jadi yang gitu-gitu biar jadwalnya itu mereka juga tahu. Misalnya tenis meja teman-teman itu udah ngadakan di lapangan sport center kita itu udah tertutup itu. Sebenarnya bisa dipakai untuk semua itu JMTO, JMTM, JMRB sama ya aset inilah. Aset owner. Nanti kalau dibilang aset owner kan nggak enak juga ya, kan terpusat di bawah aset owner. Nah, biasa semua lah biar kita bisa pakai juga gitu. Jadi jadwalnya Om Bianto bisa di-share juga ke teman-teman itu. Jadi nggak nanya lagi nih, Pak, tenis itu latihannya hari apa? Oh, tenis kalau saya bilang tanya Pak Om Aprimon itu, jadwal tenis itu paling banyak. Mau di lapangan CTC, mau di lapangan kantor pusat, mau di lapangan ada aja. Coba tanya itu, Om Imon tuh. Makanya kalau bisa ada jadwalnya Om Bianto, kasih tahu ke teman-teman juga. Jadi dilampirkan semua kegiatan yang ada di Baporseni, baik tenis meja, bulu tangkis, voli. Jadi mereka tahu misalnya dari jam 6 sampai jam 8 hari Kamis, jam 6 sampai jam 8 hari Rabu. Dulu basket itu Adit hari Selasa bareng dengan tenis. Yang sebelah main basket, yang sebelah main tenis. Jadi betul. Ya, gitu. Oke, mungkin itu Om Anton.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Daniel atas saran dan masukannya dan termasuk juga schedule ya Bang Daniel tadi ya. Intinya sih harapannya berarti memang sudah banyak sekali yang berharap mungkin kalau bisa Senin apa, Selasa Selasa apa, apa, Rabu Rabu apa, apa. Kamis apa, Jumat apa tuh bisa tuh nanti tuh Om Bin tuh. Barengan tuh ya, Oke. tenis basket tuh. Ini banyak sekali nih pertanyaan sebenarnya dari roster kita nih yang saya udah baca nih Om Aprimon ya. Tapi memang ujungnya tadi saya sampaikan bahwa memang kangen dengan olahraga. Nah makanya tadi terima kasih banyak kepada Bang Daniel bahwa memang Jam Talk kita ini kita series baru nih Bang Daniel, kita lifestyle dan memang kita mencoba sebagai pembuka kita giatkan dengan kita mungkin membahas mengenai olahraga yang saat ini akan ditingkatkan oleh Jasa Marga, yang akan diangkat oleh Jasa Marga. Alhamdulillah Om Bianto, Om Aprimon, Om Adit bersedia untuk hadir, untuk datang ke kita. Minimal dari awal cerita mengenai kegiatan bisa memotivasi kepada roster untuk kedepannya. Kita dua pertanyaan lagi nih mungkin ya. Yang ini pertanyaan pertama dari Bu Ani nih. Dari Bu Ani nih ke Om Bianto. Mas Bianto, bisa nggak kalau olahraga senam digerakkan supaya setiap hari Jumat ramai peminatnya? Kan sudah difasilitasi perusahaan juga. Ya, oke silakan. Terima kasih Om Anton. Untuk peserta senam bukannya udah 100-an lebih ya ini tiap pagi ya Bu Ani ya. Bu Ani mana Bu Ani? Baik, nanti mungkin kalau Bu Ani nggak ada, kita gerakin lagi Bu, kita ramekan lagi senam yang ada di Jasa Marga. Mungkin buat roster yang ingin ikut senam, sekalian kita informasikan, senam itu udah mulai di di halaman kantor pusat Jasa Marga ya, tepatnya di depan DPP SKJM. Setiap pagi sebelum jam 8 nanti sudah mulai. Nanti bisa bergabung ke mungkin PIC-nya di HCS ya Pak Nur Hasan. Bagi roster yang tahu mungkin bisa nanti kontak ke beliau. Kita ramekan lagi senam, apalagi nanti di awal September mungkin akan ada lombanya seperti itu. Mudah-mudahan sih para roster bisa latihan lagi ya, karena memang mau ada lomba senamnya. Seperti itu Om Anton. Oke, baik, terima kasih. Artinya berarti tadi senamnya sudah ramai ya tadi Om Bi ya? Tadi senam SKJ ya sudah ya? Oke, sudah tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir dari 08377 ini NPP nih. Izin Pak Bianto, tadi kan ada 19 cabang olahraga tadi itu. Ya. 3-nya tadi kan saya lihat itu kesenian ya. Satunya tadi kan fotografi ya Om Bi ya. Ya, fotografi. Nah, ini jadi mungkin bisa dijelaskan Om Bianto terkait dengan kesenian-kesenian tadi nih. Untuk kesenian ini memang ada 3 ya, kesenian band, event khusus, dan fotografi. Untuk band kita ada latihan rutin setiap hari Jumat kalau nggak salah tadi. Ada nanti Pak Dike sebagai koordinator. Mungkin Pak Dike ada di sini, Pak Dike ikut hadir di Jam Talk. Tolong dibantu coba Pak Ion. Oh, tidak ada. Dike nggak ada ya. Siap. Untuk band ini ada di hari Jumat sore. Nanti mungkin bagi roster yang mempunyai jiwa seni, khususnya pegang alat gitu ya, alat gitar, terus perkusi, kemudian ada drum gitu. Mungkin bisa latihan di rutin di hari Jumat. Lokasinya kalau belum tahu di ini depan masjid atau di basement ya, gedung B. Kemudian untuk kesenian event khusus itu seperti karawitan. Dulu ada tempatnya, sekarang mungkin nanti Om Anton untuk tempat karawitan ada info nggak ya? Di mana sekarang ya? Belum ada, mungkin nanti. Belum ada ya. Siap, nanti mungkin kami update lagi. Kemudian untuk fotografi di sini ada Pak Tono sebagai koordinatornya. Mungkin Pak Tono hadir nggak ya di Jam Talk ini ya? Oh, nggak hadir ya. Mungkin nanti bisa ini Pak Tono Sudarmadi. Ini ada di JMLI ya Pak ya. JMLI nanti bisa menghubungi beliau untuk fotografi. Acaranya setiap hari Jumat atau Sabtu ini hunting foto. Nanti mungkin bisa hunting apapun.
hunting kegiatan Bapor Seni itu sendiri atau mungkin hunting dengan tema-tema yang tema-tema alam atau tema-tema yang lain mungkin ya. Nanti bisa yang suka roster Jasa Marga yang suka fotografi bisa merapat ke Pak Tono. Unit kerjanya di JMLI. Mungkin itu Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih Om Bi. Kita tinggal mungkin karena memang ini sesinya juga udah mulai habis nih waktunya. Mungkin nih ke Om Adit sama ke Om Aprimo nih saya udah pilih-pilih nih. Ya, jadi tadi ada pertanyaan juga nih. Oh, ini larinya ke Om Bianto juga. Om Bianto jangan lupa GMCC aktifin. Kembali kita goes bareng Bang. Seperti itu juga. Oke, mungkin yang pertama saya nanya ke Adit dulu. Yang junior Aditnya tadi itu ada pertanyaan dari Asep Supriyadi nih. Yeah. Katanya Adit juga nih selain basket juga Adit nih hobi motor ya Adit ya. Nah tuh di pandemi seperti sekarang tuh kegiatan untuk motor touring gimana tuh Adit? Kalau untuk motor touring ini kita kan sempat stop juga ya. Kemarin juga ada himbauan dari ketua umum langsung bahwa tidak boleh ada pelaksanaan. Dan di daerah pun kalau touring kan ada penyekatan dulu tuh. Nah, tapi sekarang udah mulai sedikit-sedikit dibuka. Ya, besok juga rencananya bulan Oktober kita akan mengadakan agenda untuk touring. Rencana sih nggak jauh-jauh sih, ke Subang aja. 2 hari 1 malam. Tapi mungkin agendanya di sana camping lah. Biar camping. agak menikmati alam. Oke, baik. Menikmati udara segar. Ya, kangen-kangenan lah. Udah lama juga ini nggak ada aktivitas. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya, Manton. Ya, amin. Sama aja Ini kan sehat gaya juga. lifestyle-nya roster Jasa Marga kan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Om Adit. Mungkin nih untuk Bang Aprimon dari Om Roni nih, katanya di bulan Agustus nanti akan ada turnamen ya. Betul. Ya di mana Kimia Gresik ya. Nah itu kira-kira Jasa Marga akan mengirimkan tim nggak tuh Om Aprimon? Om Roni nanya Baik, nih. terima kasih Om Anton. Ini Om Roni sebenarnya bisa japri tapi dia butuh langsung. Sengaja butuh langsung biar terdengar. Itu terima kasih pertanyaannya Mas Roni. Jadi memang undangan dari Petrokimia Gresik udah masuk ke kita Pak Anton. Nah ini suratnya karena kita ikuti administrasi sudah masuk ke Dirhacite Om Bianto, ke Pak Bagus. Nah mudah-mudahan arahan dari beliau kita bisa mengikuti itu pertandingan tersebut. Dan saya juga meminta ke teman-teman tenis supaya dari sekarang, karena pertandingannya tanggal 28 teman-teman, dari sekarang mulai mempersiapkan diri. Nah, siapa tahu kalau memang dari manajemen memerintahkan kita untuk mengikuti pertandingan tersebut, kita bisa membawa nama Jasa Marga menjadi juara di turnamen antar BUMN di Petrokimia Gresik. Ini tuh, Pak Anton. Oke, baik. Sudah terjawab tuh Om Roni langsung dari Om Aprimon ya. Oke. Baik, terima kasih para roadster. Kita sudahi untuk sesi Q&A, tanya jawab. Sekali lagi terima kasih yang sudah bertanya, sudah memberikan tadi mungkin masukan, mungkin dan lainnya ya. Mungkin. Nah, mungkin Om Bianto bisa untuk diberikan kesempatan memilih penanya terbaik dari yang roster tadi. Mungkin yang menusuk hati mau jadi juara. Menusuk hati. Silakan mungkin Om Bianto. Berapa orang Om Anton? 3 penanya terbaik. Semuanya baik karena ada harapan, ada masukan. Silakan Om Bi. Motivasi. Kalau tadi mungkin Pak Agus Pramono ya, Pak Agus Pramono. Kemudian ada Om Harmun ya, Om Harmun. Yang terakhir satu lagi mungkin. Satu lagi monggo dari Om Aprimon atau Om Adit bisa milih. Ya silakan. Atau mungkin kita tambahin satu lagi jadi 4. Kan Jadi ada satu yang- dari Adit, satu dari Om Aprimon. Betul. Oh, oke, silakan. Om Adit. Dari Om Ujang. Oh, Ujang Rahmat. Ini bukan karena memang satu Jagorawi, bukan ya, Dit Karena ya? emang, Bukan betul, ya? Betul, Pertanyaannya apa yang cukup. pertanyaan, Oke, betul. oke ya. Lumayan menusukkan Om ya. Ujang Rahmat ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Om Aprimon? Saya dari Om Teguh Hafil. Nah ini ajakannya cukup bagus nih Om Anton. Tuh, penyemangat ya, penyemangat motivasi ini. ya. Iya betul. Jadi salam olahraga, sama sehat, semangat. Ayo kita olahraga basket dan tenis dan lainnya. Teman-teman semua seger, insya Allah sehat lahir batin. Bener deh, cobain nyok. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini Wah, cukup mantap. bagus nih Iya. Pak Anton. Oke. Nah. Baik, terima kasih. Selamat kepada para
yang penanya terbaik. Yang pertama dari Pak Agus Pramono, yang kedua dari Harmonia, yang ketiga Ujang Rahmat, dan yang terakhir itu adalah Tengku Hafiz. Nanti akan mendapatkan souvenir yang sudah terlihat di depan. Nanti mungkin panitia yang akan menghubungi beliau, atau mungkin jika memang berkenan untuk bisa hadir datang untuk mengambil, kami akan siapkan. Baik, terima kasih sekali lagi ke Bang Aprimon, Om Adit, Om Bianto yang sudah hadir. Mudah-mudahan JM Talk lifestyle ke depannya kita bisa membahas hal-hal yang memang menyangkut dari sisi kehidupan, tapi untuk roster Jasa Marga. Mungkin itu ke depannya. Jadi kan ini pertama kali, karena memang sekarang ini kita memang lagi bangkitnya olahraga, jadi sudahkah Anda olahraga hari ini? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mantap. Jadi itu yang kita mainkan. Oke. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya mungkin ada opening speech sedikit dari Om Bianto. Kenapa? Closing statement ya. Sorry, closing statement ya, closing statement ya. Opening mulai lagi dong. Silakan Om Bianto untuk closing statement kepada para roster untuk mungkin ajakan. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Om Anton. Jadi kami dari Baporseni mengajak kepada para roster untuk aktif berolahraga. Sudah ada wadahnya Baporseni. Harapannya para roster semua bisa menjadi sehat, kemudian bugar, kemudian kerja itu jadi produktif, yang mana itu nanti akan berdampak kepada perusahaan Jasa Marga tercinta ini. Nah, mungkin sebelum penutupan ya, ada pantun sedikit, karena kemarin pesan dari panitia. Buah mangga, buah tomat. Cakep. Ayo olahraga supaya roster tetap sehat. Kemudian buah rambutan, buah selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, Om Aprimon, kemarin kan udah nyiapkan tuh, ya kan? Betul, Silakan. ditodong sama Om Anton bikin pantun. Oke, ini untuk mengajak teman-teman roster untuk supaya sadar berolahraga atau rajin berolahraga nih Om Anton. Pantunnya nih buka contekan dulu nih Om Anton. Oke. Dari Master jalan-jalan ke Braga. Cakep. Lewat jalan tol keluar ke Rawang Barat. Cakep. Roster Jasa Marga harus hobi olahraga. Cakep. Agar Jasa Marga bangkit lebih kuat. Wes, mantap. Dari Adit ada? Gak bisa pantun. Oh, nggak bisa pantun. Bisa main basket. Bisa main basket sama nyanyi. Oke, baik. Dari saya nggak mau kalah. Saya ada 2 pantun. Oke. Sebagai penutup sekalian. Kalau nonton konser Lady Gaga, tapi jangan pernah bawa jimat. Ayo roster Jasa Marga, kita berolahraga, bikin badan sehat dan tubuh menjadi kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mantap. Pergi ke Purwakarta, pasti lewat Cipali. Di Cipali mampir beli soto babat. Usai sudah JM Talk Lifestyle kali ini, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Baik, terima kasih, saya Anton dan Bang Aprimon, Bang Adit, Om Bianto. Sekali lagi atas nama yang bertugas hari ini ada Pak Yon dan kawan-kawan grup tim dari kru JMLI. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan acara kita di sore hari ini, sekali lagi mohon dimaafkan, dan tetap jaga protokol kesehatan, karena kalau bukan kita yang peduli terhadap diri kita, mau siapa lagi? Kita tetap sehat. Sekali lagi terima kasih banyak, tetap semangat. Kita kompak berempat, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.